Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Kasih Penyelenggara, Kepala Madrasah, Kepala KUA, serta seluruh peserta Zoom siaran Sapa Pagi, Sisapa edisi Kamis 25 Juli 2024. Untuk mengawali di kejadian Mas. Oke. Untuk edisi speakernya, Mas. Speaker laptopnya. Cek, cek. Oke, kita lanjutkan. Untuk edisi Kamis 25 Juli 2024, kita akan membahas tentang sukses pengisian SKP triwulan kedua, menghadirkan narasumber Andri Wahyu Sukmono SE, analis tata laksana Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Selamat pagi Mas Andri. Oke, Mas Ego. Oke. Untuk mengawali kegiatan Sisapa pada kesempatan hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Selanjutnya, untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya kepada seluruh peserta dalam sikap sempurna. Cukup untuk selanjutnya. Kita akan masuk ke inti acara, tetapi kami sampaikan terlebih dahulu permohonan maaf karena ada sedikit ralat. Kalau kemarin kita jadwalkan narasumber adalah Kasih Bimas Islam dan membahas tentang persiapan STQH atau Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Kota Yogyakarta. Namun berhubung Bapak Kasih Bimas Islam dalam waktu yang bersamaan ada tugas lain, sehingga tema pada kesempatan hari ini kita ubah, kita ganti dengan pengisian SKP. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Andri Wahyu Sukmono SE, analis tata laksana Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kami silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pertama ini, saya ingin share screen dulu yang untuk apa penandatanganan dulu nggih. Assalamualaikum. Ini sebelum masuk ke teknis, Mas, ini terkait dengan batas akhir pengisian. Nah, mungkin bisa disampaikan agar kita punya informasi yang seragam tentang kapan sih paling akhir untuk pengisian SKP ini. Mas Wahyu bisa memberikan informasi. Nggih, kita share screen dulu sebentar. Bapak Ibu, kami share screen terkait untuk dokumen apa, dokumen cetak SKP nggih. Seperti ini tanggalnya. Tapi kita Hmm. nah, gitu. Untuk tanggal SKP yang awal tahun 3 Januari 2024 khusus yang P3K kemarin yang mulai bulan Mei, SKP-nya nanti ditandatangani bulan Mei. Khusus yang P3K kemarin masuk TMT 1 Mei 2024. Kemudian untuk form penilaiannya yang triwulan pertama 3 April 2024. Kemudian untuk yang dokumen evaluasi dokumen evaluasi yaitu yang pejabat 3 April sama dengan formnya, kemudian yang bawahannya 4 April dari satu hari setelahnya. Kemudian yang triwulan 2 untuk form penilaiannya 4 Juli 2024 dan dokumen evaluasinya sama, kemudian bawahannya 5 Juli 2024. Jadi mohon diperhatikan tanggalnya nggih. Tanggal ini diperhatikan, silahkan bisa di screenshot atau disimpan, akan disimpan. Kemudian saya share screen yang satunya. Yang ini Bapak Ibu, untuk memulai penilaian tolong dipastikan periodenya, dipastikan dulu nggih. Sampai 31 Desember 2024 nggih. Yang periode yang biru ini silahkan dipastikan dulu sampai 31 Desember 2024. Kalau memang belum sesuai, silahkan di klik editnya. Nanti yang periode akhir yang disesuaikan. Itu nggih untuk penilaian. Nah, untuk penilaian kita mulai dari klik penilaian. Kalau belum ada periodenya, diklik tambah periode. Jadi silakan dipilih. Nanti pilihannya triwulan 2 mawon nggih. Bapak Ibu, ini di aplikasi memang batasnya 30 Agustus 2024. Tapi kami memohon Bapak Ibu mau diisi sampai 31 Juli. Nanti apabila bisa diperpanjang ya kita perpanjang lagi. Mohon nggih 31 Juli. Karena ini masih ada 5 hari, silahkan diisikan pelan-pelan.
nanti diisikan dari untuk triwulan 2 ini diisikan dari rencana aksi. Dari rencana aksi dulu diisikan dulu. Nah, Bapak Ibu ini di tempat kami itu ada 6, tapi yang kami isi hanya 4. Jadi silakan Bapak Ibu untuk rencana aksi silakan dipilih sesuai dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan pada triwulan berjalan. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang punya lebih dari 20 atau 15, itu silakan dipilih misalnya triwulan ini baru terjalan 8 atau berjalan 6 silahkan. Jadi nggak perlu diisi semuanya. Kalau rencana aksi diisi semua, nanti harus ada bukti dukungnya gitu loh. Harus ada bukti dukungnya. Kalau kalau tidak ada bukti dukungnya, tidak bisa dinilai oleh atasan atau pimpinan kita masing-masing. Jadi realisasi dan bukti. Jadi urutannya dari rencana aksi dulu, bukti dukungnya sudah ada, terus realisasinya ya diisi juga. Kembali dulu. Jadi untuk ngisi rencana aksi, klik di bukti dukung. Nah, harus diisi lengkap seperti ini, nggih. Nah, harus diisi lengkap seperti ini. Jadi rencana aksi nanti kelihatan, nanti bukti dukungnya terlihat, terus yang realisasi diisikan. Jadi seperti itu isiannya. Hmm. Harus lengkap nih. Nanti kalau nggak lengkap, jempolnya nggak bisa keluar soalnya. Kalau nggak lengkap nggak bisa keluar. Eh, Kemudian untuk judul bukti dukung, mohon yang lebih apa? Kami sarankan, mohon yang spesifik sesuai indikator kinerja individu, nggih. Jadi di aspek itu ada kuantitas atau ada kuantitas, ada waktu itu yang indikator individunya nanti judul bukti dukunya yang relevan gitulah, yang relevan, yang relevan. Judulnya relevan, isinya juga relevan gitu loh. Jadi judulnya yang lebih spesifik, setidaknya spesifik seperti ini. Nah ini kalau memang tidak ada rencana aksinya kosong semua gitu. Jadi nggak usah diisi. Ini yang kosong, yang format kosong tanpa rencana aksi seperti itu. Ini seperti ini. Dan seperti itu Bapak Ibu cara pengisian penilaian. Kalau sudah seperti ini tidak perlu ada klik pengajuan, nanti pimpinan akan melihat langsung SKP kita masing-masing. Gitu aja Pak Eko, yang Oke. teknis dari kami. Silakan Bapak Ibu diisikan, dicoba, dituntaskan. Gitu. Nanti khawatirnya kalau terlalu banyak mundur, nanti takutnya sistemnya tidak tidak mampu menampung yang secara bersamaan. Nanti servernya takutnya pada crash itu sehingga Bapak Ibu nanti kesulitan sendiri gitu sih. Kalau di kinerja itu tercantumnya tanggal berapa, Mas? Mas Andri? Yang di Untuk mana? untuk batas akhirnya Atas harinya memang itu di ini 30 Agustus memang. 30 Agustus ya. Iya. Tapi kebijakan dari apa? Dari kita Dinas Kerja 31 Juli gitu kan. Nanti kalau misalnya memang
terbaca betul belum ini ya silahkan dilanjut gitu loh, intinya dilanjut aja dulu. Jadi tapi jangan langsung mepet itu loh, kan kita tuh ngisinya sebaiknya tidak mepet-mepet lah. Iya. Baik, tadi sudah disampaikan tentang pengisian SKP triwulan kedua. Beberapa poin yang bisa kita catat. Pertama, walaupun di e-kinerja itu tercantum batas pengisiannya akhir Agustus, tetapi eh, mohon diusahakan agar secepatnya diisi, kalau bisa sebelum akhir Juli ini, sehingga ketika ada kekurangan atau eh, bukti dukung yang tidak lengkap, itu nanti bisa dilengkapi kembali. Karena kalau terlalu mepet, nanti juga kita kesulitan sendiri dalam pengisian bukti dukung maupun atasan dalam memberikan penilaian. Karena pimpinan tidak hanya menilai satu dua orang, tetapi bisa sampai 10. puluhan atau ratusan ya, Mas Andri. Baik, kemudian tadi juga tentang pengisian rencana aksi itu silahkan hanya diisi ketika memang pada triwulan ini ada bukti dukung yang bisa dimasukkan di situ. Ketika tidak ada bukti dukung, itu tidak perlu untuk Diisikan. diisikan rencana aksi. Selanjutnya, file bukti dukung itu diberi nama yang sesuai, eh, sehingga memudahkan juga bagi penilai atau pimpinan untuk membedakan mana bukti dukung yang sama seperti yang ada dalam rencana aksi. Baik, selanjutnya kita buka forum tanya jawab, baik melalui. Tambahan Mas. Oh ya, silakan. Bapak Ibu, ini kalau sudah dinilai akan keluar kalimat ini nggih, sesuai, sesuai dan baik sih. Ini Mau kalau sudah tanya apa? dinilai. Tanya Oke. pertanyaan Sebentar pertama guys, dulu. sebentar, sebentar, sebentar. Iya. Sebentar nggih. Saya share screen dulu yang ini, tak stop dulu. Ini yang tengah. Sebentar, sebentar, Ini sebentar. soal Saya mau share yang ini dulu. Tadi ada yang request yang ini. Tentang penanggalan ya, Oke. tentang penilaian ini mau dicermati karena saya lihat kemarin beberapa teman juga ada yang keliru ya, karena itu format antara tanggal, bulan, dan tahun itu menulisannya bulan dulu Oh ya, gitu. kalau Itu nggak salah. terkait itu tergantung di laptop masing-masing Oh, di sebenarnya. laptop masing-masing Oke, ya, di karena laptop masing-masing itu. kemudian ada yang kemudian Februari itu kemarin Nah, ya. itu kan karena kita kalau di tanggal tuh kelemahan kita tuh memang di Kendaraan tadi nggak Mas? cetak sih memang. Kita kan otomatis komputer keluar apa, dia keluar apa gitu. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa mencermati karena terkadang bulan terlebih dahulu, baru tanggal, baru tahun Oke. gitu ya. Saya contohkan aja ya, tak contohkan aja misalnya seperti ini. Iya. Saya tak share screen dulu. Nah, ini saya stop dulu. Nah, Bapak Ibu, ini yang di laptop itu kan keluar tanggal. Nah, itu tanggalnya tuh tanggal tanggal saat sesuai tanggal komputer hari ini. Di tanggal komputer hari ini tuh. Oh ya. Nah, itu kita klik aja di di klik ini bisa atau langsung di kotaknya sudah bisa diubah aja nih. Diubah aja nih. Nanti dirubah. Jadi kalau yang di form dokumen evaluasi itu tanggalnya tanggal pegawai dulu, maksudnya itu menunya yang keluar tuh pegawai dulu yang atas, tapi tanggalnya yang mundur. Kalau pegawai Hmm, kan tanggalnya mundur, ya. gitu loh. Jadi kadang tuh terbalik gitu loh, kadang terbalik. Hmm, Kadang tuh beberapa kita amati tuh terbalik. Ada dari tanggalnya pegawai apa tanggal 4 yang hmm, biasanya tanggal 5, tapi harusnya kebalik. Jadi tanggal pejabat tuh yang tanggal yang lebih kecil, kita yang lebih besar tanggalnya. oke. Terus untuk tempat itu Mas muncul nggak itu? Tempat Tempat muncul ya. Yogyakarta apa kota Yogyakarta? Kalau tempat nanti tulis Yogyakarta saja nih. Yogyakarta itu kan karena ini karena otomatis dari sistem sih sebenarnya.
kota-kota otomatis dari sistem itu masih bisa diedit kok. Ini Baik, bisa berarti diedit. kotanya dihapus ya, Ya, Yogyakarta oke. gitu. Ini bisa dihapus. Oke. Terus bawahnya kosong ya itu yang apa tadi Ancor atau Ya, yang anchor itu di kosong aja. Karena itu kan untuk TTE. Anchor itu untuk TTE. oke. Yang itu TTE. Nah, ini yang untuk pejabat nanti di yang lebih kecil nggih. Ini Yogyakartanya juga dihapus aja nggak apa-apa. Maksudnya kotanya yang dihapus. Oke. Kotanya yang dihapus seperti ini. Sudah, stop aja. Baik. Ya, kita buka tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami beri kesempatan baik melalui kolom chat maupun langsung melalui voice atau suara. Silakan. Pak Suwar, Ya, silakan. Sebutkan nama, kemudian sampaikan pertanyaan secara singkat. Saya jawab halo, dulu. Lihat ya, Mas. Oh ya, baik. Ada yang di chat. Kita bacakan halo. pertanyaan. Iya. Bentar. J, silakan. Bapak sebutkan nama, kemudian sampaikan pertanyaannya. Halo. Ya, ya, silakan Pak. Oh ya, Suwardi dari KUA Tegalrejo. J, monggo Pak Suwardi. Ya, mau tanya di realisasi itu tertulisnya ada internal. Saya ingin tahu apa itu maksudnya. Oh, oke. Itu tak jawab langsung Ya, ya. itu aja. Itu saja. Ya, Internal ya, tuh maksudnya satu dari dulu. dokumen kami sendiri gitu loh, Pak. Internal dokumen saya sendiri maksudnya. Dokumen saya sendiri gitu Oh, loh. ya. Oke. Oke. Kalau selain internal, Boleh sih, boleh. Boleh. misalkan contoh. Misalnya dari file pelaporan A gitu boleh, atau dari apa dari maksudnya dari Google Drive nomor ini gitu misalnya boleh sih. Oh ya, ya. Oke, itu kan Oke, oke, berdasarkan oke. jadi Oke, bukti matur dukung itu nuwun, matur nuwun. bukti dukung itu kita cari dari mana gitu loh. Misalnya kita ngumpulin dari folder atau nama folder gitu loh. Jadi bukti dukung dari folder kegiatan A atau folder dari pendataan B gitu misalnya kan gitu sih. Jadi asas itu isinya seperti itu sebenarnya. Karena berdasarkan folder A atau folder B atau folder Z gitu sih. Iya, 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 Jadi iya, berdasarkan itu terserah kita masing-masing sebenarnya. Kan untuk iya, memudahkan kita sendiri. iya, iya, iya. Iya, matur nuwun. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sami-sami Pak. Dari kolom chat ada ya. Jadi Mbak Anissa mungkin bisa dipilihkan. Oh iya, penilaiannya mulai kapan, Pak? Maksudnya kan langsung ini Pak. Ini jenengan sudah masuk tanggal itu langsung gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk tanggal itu langsung dinilaikan aja tidak masalah sebenarnya gitu loh. Jadi misalnya terulang Oh, dulu dari 1 April sampai 30 Juni. Kalau sudah masuk tanggal 1 April langsung dinilaikan, dimasukkan bukti dukungnya, dimasukkan rencana aksinya, dimasukkan realisasinya gitu loh. Jadi nggak usah nunggu pengumuman dari pengumuman gitu loh. Misalnya seperti itu nggih, maksudnya Bapak. atasan penilai mulai menilai kapan? Lah kan itu simultan aja tuh Pak. Simultan aja sebenarnya. Ya, ya. Jadi dengan ngisi atasannya langsung nilai gitu kan anu simultan aja. Nggak usah saling menunggu gitu maksud saya. Oh, apa tidak di tanggal akhir Enggak usah, enggak usah, April? enggak usah, Pak. Itu kan karena sistemnya tuh intinya dia 2 kamar gitu loh. 2 kamar sistemnya itu. Jadi jenengan Ya. mengerjakan atasan menilai itu bisa itu loh. J. Hmm. Jadi Oke.
begitu siap langsung diisikan tidak mengapa Pak. Nanti pimpinan atau penilai secara berkala tentu akan melihat Nggih. masing-masing SKP dari pegawai. Begitu memang sudah terisi akan segera dinilai begitu. Begitu ya Pak. Ini ada Nggih, nggih, pertanyaan. matur nuwun, matur Oke, nuwun. sami-sami. Oh, ada pertanyaan dari KUA Danurjan, Mas. Kalau penilaiannya itu pakai Ancor, apakah legalitasnya tetap sah, Mas Wahyu? Nah, ini Anchor itu kan sebenarnya untuk tanda bahwa itu akan di TTE gitu loh. Sebenarnya itu aja sih. Tetap sah juga kan tetap TTE sah loh. ya. TTE itu kan barcode itu yang kotak itu, yang model kotak itu atau model kunci kan gitu. Jadi tetap sah aja meskipun tidak tanda tangan basah gitu loh. Untuk saat ini apakah sudah Kalau terfasilitasi untuk yang kalau kalau AMO itu TTE? bisa sih Mbak. Nisa yang tahu itu yang lebih detail. Baik. Oke. Pada prinsipnya sah, Pak, sama-sama dokumen yang resmi ditandatangani oleh pimpinan. Hmm. Baik. Untuk Tapi yang penilaian di tadi nanti kita share lagi ya. Jadi tadi udah beberapa kali kita share untuk penilaian tadi ada apa pimpinan, kemudian pegawai yang bersangkutan dan sebagainya nanti akan kita share lagi. Jadi yang Ancor tadi khusus yang untuk yang di apa kolom pejabat penilai nggih. Kalau yang di kita kan nggak punya. Oke. Baik. Mas Vicky akan bertanya? Ya, selamat pagi Pak. Selamat Lagi Pak Mas. pagi. Wahyu. Iya. Mohon izin untuk bertanya Pak, untuk waktu penyelesaian di triwulan 2, apakah tetap 3 bulan atau 6 bulan? eh jadi misalnya jalan 3 bulan ini sudah mengerjakan ya yang diselesaikan dalam 3 bulan ini sih kalau di target itu sih. Di target dan dirahasiain jenengan 3 bulan aja nggak apa-apa. Nggak masalah Mas. Kan itu kan selesai Tetap jadi kan ini kan pelaporan dalam 3 bulan ini saya ngerjakan apa gitu kan. Jadi 3 bulan aja kan gitu loh. Berarti bukti dukung yang apa ya Pak? disertakan juga yang Yang tiga dilakukan bulan pada aja. 3 bulan ini, Mas. Iya, yang 3 bulan aja. Oh, ya. Oke. Oke, jadi ini Baik, kan makasih Pak. penilaian tidak model digabungkan memang sih. Jadi modelnya per bagian-bagian itu loh. Jadi per per satu satu apa ya? Jadi satu bagian ini di 3 bulan pertama, bagian berikutnya di bulan Hmm, kedua, di triwulan 2 gitu loh. Ya. gitu. Oke, jadi per 3 bulan aja nggak apa-apa mas realisasinya. Yang nggak Iya, targetnya memang makasih Pak. seperti itu target apa target tahunannya itu kalau realisasinya target apa realisasinya per 3 bulan tidak masalah. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Mas Vicky. Ada lagi silahkan yang ingin bertanya. Tadi ada pertanyaan juga tentang apakah bisa dilihat ulang tayangan ini. Nanti kita usahakan untuk bisa diupload di YouTube ya ke Menakota Yogyakarta dan bisa dilihat di sana. Juga materi yang kemarin juga tentang SKP ya, beberapa waktu yang lalu bisa juga dilihat di YouTube Menakota Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari kolom chat adakah? Oke. Bagi yang belum presensi silakan klik link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan apa penjelasan yang singkat ini. Silakan dituntaskan Bapak Ibu. Oke. Kami percaya Bapak Ibu sudah paham dengan apa mampu memahami penjelasan kami. Nanti kalau memang perlu didiskusikan di luar ini silakan aja. Baik. Bapak Ibu, peserta siaran Sapa Pagi, demikian narasumber kita, Mas Andri Wahyu Sumono SE, analis tata laksana yang telah menyampaikan tentang pengisian SKP Triwulan kedua. Pada prinsipnya silahkan segera diisi, tidak usah menunggu batas akhir pengisian, sehingga kalau ada kekurangan masih bisa atau ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan pimpinan juga tentu lebih leluasa dalam melakukan penilaian. Bagi yang belum paham atau masih ingin bertanya, nanti bisa kontak langsung dengan Mas Wahyu atau di Kepegawaian Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sebentar Pak Eko ya.
minta waktu sebentar. Oh, monggo Bapak. Oh, monggo Pak Kepala Kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, berkah dalam. Yang saya hormati Pak Kasubag, Bapak Ibu Kasih penyelenggara, para kepala madrasah, kepala KUA, para ASN, bawah atap, di lingkungan madrasah, juga di lingkungan kantor urusan agama Kementerian Sekota Yogyakarta. Yang pertama, saya memberikan apresiasi atas respon dan atensi Bapak Ibu semua di siaran Sapa Pagi ini berkenan hadir sekaligus bergabung secara aktif mengikuti kegiatan yang temanya sangat relevan, sangat update dengan apa yang mestinya harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, di triwulan pertama saya harus mengaturkan terima kasih pada Bapak Ibu semua bahwa berdasarkan laporan secara keseluruhan SKP se-Daerah Istimewa Yogyakarta ketika dirilis oleh teman-teman kepegawaian kantor wilayah, Kota Yogyakarta tagihannya di angka nihil. Saya rasa ini apresiasi untuk kita semua, Mas Wahyu dan kawan-kawan, jajaran pimpinan yang telah bekerja secara maksimal, sehingga di triwulan pertama ini kita pastikan SKP kita se-Daerah Istimewa Yogyakarta memang tagihannya nol atau tagihan nihil dibanding kemudian Kemenak Kabupaten Kota lainnya ini masih ada tagihan, artinya ada SKP di triwulan pertama yang belum selesai. Nah, ini bagian dari komitmen saya rasa, ini monggo kemudian dipertahankan, dan kita berkomitmen Kota Yogyakarta tentu menjadi barometer, menjadi percontohan bagi Kemenak Kabupaten Kota lainnya, termasuk dalam hal ini adalah SKP. Maka yang saat ini belum dikerjakan, belum diselesaikan, saya rasa hierarki menurut para pimpinan di level bawah atap, kemudian teman-teman kepala KUA, termasuk kepala madrasah, saya rasa juga harus proaktif, memetakan, bila perlu ngaruh ke satu persatu, siapa yang belum selesai, ada kendala apa, nanti segera komunikasikan sehingga bisa terbantu, bisa diselesaikan. Sekali lagi saya minta dan berikan apresiasi kepada Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas atensi dan perhatiannya. Kita juga berkomitmen, kita juga masih bersemangat bahwa di triwulan kedua kita harus menjadi yang terbaik. Dan saya harapkan tentu untuk SKP ini tidak hanya sekedar dari sisi kuantitasnya sudah selesai, tapi saya ingin juga dari sisi kualitas. Jadi SKP kita usahakan menjadi SKP yang berkualitas. Salah satu contoh adalah ketika kita sedang upload evidence, itu evidence yang memang relevan. Jangan sampai kemudian ada istilah di antara kita itu asal upload evidence, insya Allah pimpinan atau atasan langsung nggak akan baca itu. Nah, ini kan kuantitasnya sudah selesai, tapi di tahun atau triwulan kedua ini kita harapkan tidak kita temukan ada evidence yang kemudian itu sesungguhnya tidak relevan dengan tidak relevan dengan indikator kinerja individual. Makanya monggo nanti atasan langsung para pimpinan juga bisa mencermati sehingga dari sisi kuantitas maupun kualitas ini mestinya berbanding lurus. Jadi karena kuantitas kita sudah selesai, maka kita harapkan kualitasnya juga berbanding lurus. Itu yang pertama yang saya ingin berikan apresiasi. Kemudian yang kedua, saya sepakat tadi ada dari kita menyampaikan bahwa hasil sisapa ini mestinya bisa didengarkan maupun diikuti kembali oleh kawan-kawan kita yang mungkin saat ini sedang tidak bisa bersamai kita atau karena ada kegiatan lain gitu. Maka di awal ketika berdirinya podcast ini pernah saya sampaikan
bahwa podcast itu tidak hanya sekedar siaran, tapi bagaimana kemudian bisa menghasilkan atau memproduksi gitu. Maka termasuk forum ini ada Sisapa, ini harapan saya juga diupload juga di link YouTube yang kemudian itu bisa diputar kembali, bisa dipelajari kembali, bisa didengarkan kembali oleh kawan-kawan kita yang mungkin membutuhkan. Ya tidak hanya Sisapa, mungkin ada masyair, kemudian nanti pada saatnya juga ada kajian moderasi beragama. Itu saya harapkan nanti podcast ini bisa memproduksi. Pak Eko dan kawan-kawan saya rasa lihai dalam hal ini, sehingga monggo nanti kalau perlu diedit, diedit. Nah, ini bagian dari kreativitas kita, bagian dari inovasi dari podcast itu tidak hanya sekedar menyiarkan secara langsung, tapi harapan kita itu bisa relay itu sehingga apa kawan-kawan kita yang mungkin tidak bisa mengikuti itu bisa mengikuti eh, siaran ulang atau sesuai dengan waktu yang ada. Jadi monggo nanti Mas Eko dan kawan-kawan, bila perlu setahun itu kita menghasilkan produksi itu berapa itu nanti bisa menjadi apa nilai tersendiri bagi komitmen kita merawat BBK dan BBBM. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa sampaikan, sekedar tambahan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Matur nuwun semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Pak Haji Nadif SAG MSI. Beberapa hal yang beliau sampaikan nanti akan kita realisasikan sehingga siaran ini khususnya nanti bisa dilihat ulang oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya acara akan kita lanjutkan yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan hari ini akan dibacakan oleh Bapak Aryadi SAG. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast pagi hari ini dengan memberikan doa, mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryadi SAG, penyuluh KUA Gedong Tengen. Pemirsa siaran Sapa Pagi edisi Kamis 25 Juli 2024. Sampailah kita pada akhir acara pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, tayangan ini nanti akan kami upload kembali di channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Nanti pada saatnya bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu semuanya. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami silakan. Alhamdulillah. Cukup. Kami dari kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini ada di sebagai juru kamera Mas Hamid, kemudian ada di operator Mbak Anissa, serta tidak lupa narasumber kita Mas Andri Wahyu Sukmono. Terima kasih atas informasi-informasinya terkait dengan SKP dan kita Semoga masih bermanfaat. amin dan masih kita mohon pendampingannya terus Mas Wahyu sehingga nanti kita Insya Allah. harapkan pengisian SKP seperti disampaikan Pak Kepala Kantor tadi bisa 100% terisi, tidak hanya secara kuantitas tapi kualitasnya juga bagus. Ya, nanti kita Bukti-bukti. edukasi terus Mas Eko. Baik. Pemirsa, demikian siaran Sapa Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Dari saya banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.